Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Manisa dengan NIM F1E325012. Saya dari Prodi Informatika dan di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah pengenalan pemrograman, yaitu buatlah program Python yang membaca file CSV berisi data mahasiswa dengan ketentuan, buat file mahasiswa CSV dengan kolom nama atau dalam kolom itu berisi nama, NIM, IPK, jurusan. Isi minimal 10 data mahasiswa, hitung IPK rata-rata, IPK tertinggi, dan IPK terendah. Hitung jumlah mahasiswa per jurusan. Buat laporan dalam laporan TST. Simpan mahasiswa dengan IPK besar dari 3,5 ke mahasiswa berprestasi CSV. Gunakan modul CSV dan DiskWriter atau DiskWriter. Kumpulkan dalam bentuk video penjelasan. Oke, di sini saya sudah membuat codingannya dan saya akan menjelaskan cara atau kode, maksud dari kode per kodenya. Oke, di sini ada import CSV. Nah, import ini kita mengambil modulnya ya. Setelah itu mahasiswa sama dengan kurung siku. Kurung siku ini berupa data kita ini berupa list, makanya di sini ada kurung siku. Nah, kurung sikunya di bawah ini data. Dan data ini masuk ke dalam variabel mahasiswa. Nah, selanjutnya with open mahasiswa CSV new line. Nah, di sini maksudnya itu dengan membuka file mahasiswa CSV ini, nanti dia akan jadi seperti ini kan teman-teman. Terus dengan membuka file itu tadi, kodenya di sini ada W. Ini nih seperti kata kuncinya. W itu sama dengan write atau menulis, tulis baris baru, ini kosong sama dengan, nah di sini kosong ya teman-teman. New line sama dengan kutip 20 itu maksudnya adalah agar dia tidak membuat baris baru lagi ke bawah gitu. Dia tuh akan seperti ini ke samping dan dipisahkan dengan koma nanti datanya. Setelah itu encoding sama dengan UTF-8. Ini artinya mengubah dari bahasa manusia ke bahasa komputer agar diketahui oleh komputer. Setelah itu as file atau nama lain dari ini yaitu file. Nah, setelah itu kategori, kita bikin variabelnya itu kategori. Nah, ini variabel. Nah, dalam variabel kategori ini ada nama, NIM, IPK, dan jurusan. Setelah itu tulis sama dengan CSV DiskWriter. Nah, di sini maksudnya perintah menulis file tadi, tapi dipisahkan dengan koma, otomatis dipisahkan dengan koma. Nah, file field names sama dengan kategori. Nah, field names ini artinya yaitu ini sama seperti headernya atau judul dari data CSV, yaitu ini tadi. Nah, nama, NIM, IPK, jurusan, ini namanya field names. Setelah itu, nah sama dengan kategori ini nih, kategori. Nah, ini perintahnya yaitu tulis write header. Setelah itu tulis write rows.
Read rows ini artinya perintah menulis data dalam bentuk baris. Rows itu baris, dan write header ini perintah menulisnya. Nah, di sini kosong karena ini perintah menulis, ini baris. Write tulis baris mahasiswa. Setelah itu kita jalankan, kita coba jalankan, kita hapus dulu ini. Nah, dia nanti otomatis akan muncul data ini. Nah, ini teman-teman, dia dipisahkan oleh koma ya. Ini nama, ini NIM-nya, ini IPK-nya, dan ini jurusannya. Nah, lalu setelah itu kita ke file membaca, ke codingan membaca. Nah, di sini ada import CSV lagi, ini sudah ada di Python. Terus IPK sama dengan kurung siku. Ini kosong ya teman-teman, karena kita membuat list kosong karena kita akan mengambil data dari mahasiswa yang telah dibuat tadi di sini. Nah, fungsi list kosong kita akan mengambil data dari sini. Nah, setelah itu jumlah mahasiswa per jurusannya juga list kosong. Setelah itu perintahnya baca data mahasiswa. Dengan membuka file mahasiswa CSV, membuka file ini, R ini sama dengan write, encoding sama dengan UTF-8. Ini sama seperti tadi, mengubah dari bahasa manusia agar ke bahasa yang dimengerti oleh komputer. As file, ini nama lain dari sini. Nah, setelah itu baca atau read CSV dig header. Dig header ini perintah menulisnya ya. Perintah untuk menulis atau membacanya. Ya, di sini kan kita perintahnya variabel membaca. Nah, di sini kalau yang tadi itu tuh tulis. Nah, di sini baca filenya. Setelah itu untuk row ini baris dibaca, IPK append ini sama artinya dengan jumlah atau menambahkan. Float dalam kurung row IPK. Float ini berfungsi untuk data dengan tipe desimal. Misalnya seperti IPK itu kan desimal ya teman-teman, berkoma. Jadi kita menggunakan float. Float ini menambahkan baris atau row ini maksudnya menambahkan atau mengisi di baris IPK pada file mahasiswa dengan fungsi append, dengan fungsi ini. Nah, setelah itu hitung jumlah mahasiswa tiap jurusan. Ini kita menggunakan variabel prodi, yaitu sama dengan baris dalam kurung jurusan. Nah, supaya mudah ya teman-teman, mudah kita ingat, kita tukar ini menjadi jurusan saja. Jangan lupa ditukar semuanya ya, yang variabel ini. Bentar ya teman-teman. Nah, ini sudah saya tukar menjadi variabelnya jurusan supaya mudah karena sama dengan ini ya teman-teman. Nah, di sini maksudnya jurusan sama dengan row jurusan. Kita menambahkan baris jurusan ini, masukkan ke dalam variabel jurusan ini, masukkan dalam variabel ini ya. Setelah itu jumlah mahasiswa per jurusan. Nah, ini di dalam kurung jumlah mahasiswa per jurusan. Get ini artinya ambil dari variabel jurusan, misalnya dari mulai variabel 0 ke bawah
ditambah 1 terus, begitu ya. Misalnya begini, maksudnya tadi itu kan dari variabel 0 ke bawah ditambah 1 terus. Nah, ini kita anggap variabel 0-nya dari sini. Nah, setelah itu dari sini tambah 1, nah sampai ke bawah. Begitu. Misalnya di sini jurusan yang pertama itu SI. SI sudah dapat 1. Setelah itu yang kedua ilmu hukum, dapat 2 jurusan. Dan ketiga kewirausahaan, dapat 3 jurusan. 4 informatika, sudah 4 jurusan. Nah, kelima ternyata SI. SI masuk ke dalam jurusan yang pertama. SI sudah 2. Dan ilmu hukum masuk ke yang kedua. Ilmu hukum juga sudah 2 orang. Informatika juga 2. Setelah itu SI sudah 3 dan seterusnya. Begitu ya teman-teman. Nah, setelah itu simpan mahasiswa berprestasi dengan IPK besar dari 3,5. Nah, ini dengan membuka mahasiswa CSV, file mahasiswa berprestasi CSV, kita tulis atau write encoding, ini ubah ke bahasa komputer, new line sama dengan ini kutip 20, kita agar dia tidak membuat baris baru lagi, kita kasih nama alias dari kode yang sepanjang ini menjadi file prestasi. Setelah itu perintahnya tulis CSV decwriter. Setelah itu di dalam ini berisi file prestasi, field names tadi juga sudah saya jelaskan, yaitu ini header atau judul dari data CSV kita. Ini judulnya sama seperti yang tadi ya. Saya tunjukkan lagi. Ini. Itu dia field names-nya. Nah, ini setelah itu perintahnya tulis write header, tulis judulnya tadi dengan isi dari data-datanya. Setelah itu di dalam nulis ini kita tulis lagi dengan membuka file mahasiswa CSV ini, read atau membaca. Baca encoding UTF-8. Ini artinya ubah ke bahasa komputer. Saya itu baca, ini kodenya juga sama ya teman-teman, sama dengan CSV decwriter. Dan untuk baris pada baca, jika if float row IPK besar dari 35, nah jika, karena kita menggunakan float karena ini berkoma ya, jika IPK-nya besar dari 35 itu maksudnya tulis baris itu. Begitu. Nah, setelah itu ini perintahnya hitung IPK rata-rata tertinggi dan IPK rata-rata tertinggi dan terendah. Nah, rata-rata. Di sini kita ini rumusnya ya teman-teman. Sum IPK dibagi jumlah IPK dibagi dengan panjang. Len ini rentang atau panjang IPK-nya. Dapatlah kita rata-ratanya. Setelah itu IPK tertinggi, yaitu IPK tertingginya ya teman-teman, max IPK-nya, dan IPK terendah IPK yang paling terendahnya atau min IPK. Saya itu perintahnya buat isi laporan ini. Nah, laporan sama dengan kurung siku, ini kosong ya, ini termasuk dalam list kosong teman-teman. Di sini hanya ada tambahnya sedikit jumlah mahasiswa per jurusan. Ini supaya garis miring ini supaya dia pergi ke baris baru atau membuat line baru.
tapi ini termasuk dalam list kosong. Setelah itu for jurusan, jumlahin jumlah mahasiswa per jurusan item. Ini maksudnya untuk setiap jurusan di dalam jumlah mahasiswa ambil item atau objeknya. Nah, itu maksud dari line yang ini. Saya itu laporannya itu tambahkan atau dengan kode append. F ini biar yang di printnya itu isinya ya teman-teman, isi bukan baris ininya, bukan baris, misal bukan baris ini. Gimana ya, bentar. Bukan baris segini, tapi isi dari atau objek item-itemnya. Itulah fungsi dari F di sini. Biar dia memprint isi. Print ini strip, tanda strip jurusan. Coba kita lihat hasilnya ini, tanda strip. Biar dia memprint isi. Kalau misalnya kita tidak menggunakan F, dia akan memprint ini saja, bukan isinya. Nah, setelah itu laporan. Append, tambahkan laporannya. Kita pergi ke baris baru atau line ke bawah. Laporan, append, tambahkan print rata-rata IPK. Di sini kita dia akan memprint rata-ratanya, nilai rata-ratanya atau objek atau itemnya, bisa dibilang begitu, bukan memprint ini saja. Nah, setelah itu simpan laporan ke file dengan membuka laporan txt, dengan membuka ini. Membuka ini. Write ini tulis. Ini kita mengubah ke bahasa komputer. Setelah itu, ini kita beri nama alias, yaitu file laporan. Laporan. Ini perintahnya. Tulis setiap baris laporan, file laporan. Nah, begitu kurang lebihnya ya teman-teman. Ini kalau misalnya kita run, akan seperti ini. Ini kode-kodenya. Ini mahasiswa CSV-nya. Ini yang ini ya. Ini mahasiswa setelah menulis akan muncul file ini. Ini file menulisnya. Dan ini file membacanya. Nah, dia akan terkelompok. Di sini tadi kita mendapatkan perintah hitung jumlah mahasiswa tiap jurusan. Coba kita lihat. Nah, di sini SI ada 4 mahasiswa, ilmu hukum 3 mahasiswa, kewirausahaan ada 1 mahasiswa. Nah, sudah terjawab soal kita ya, atau perintahnya. Satu, simpan mahasiswa berprestasi dengan IPK 3,5 di atas 3, besar dari 3,5. Nah, di sini kan isinya hanya mahasiswa dengan IPK di atas 3,5. Yang pertama ada 3,9, yaitu dari SI. Nah, 3,9, 3,7, dan 3,7. Setelah itu hitung IPK rata-rata, tertinggi dan terendah. Nah, di sini di laporannya. Nah, IPK rata-ratanya ada di 3,17 dan IPK tertingginya ada di 3,9 dan IPK terendahnya yaitu 2,1. Setelah itu, nah tadi itu ya, buat isi laporannya dalam bentuk file ini, laporan txt, formatnya yaitu txt ya teman-teman. Setelah dari file ini sudah terjawab semua soal-soal kita tadi. Sini laporannya.
ini file mahasiswa yang dengan prestasi 3,5 dengan IPK 3,5 atau besar. Di sini kode untuk menulisnya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya harap teman-teman yang menonton mengerti dari materi ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.